Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan yang cukup membahagiakan, cukup bersemangat, cukup dalam kondisi sehat walafiat, sesuai dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah atau problem yang kita tidak bayangkan bagaimana permasalahan yang akan datang itu. Problem itu kadang-kadang datang dengan sendirinya yang begitu kita tidak menyangka bagaimana besar problem kehidupan yang kita hadapi. Namun semua itu insya Allah dengan pertolongan Allah, permasalahan-permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan baik, dengan kondisi yang penuh dengan tawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Pada suatu waktu sekitar tahun 90-an yang lewat, ada seorang ustaz yang kira-kira bernama Ustaz Miftahuddin Kiha. Ustaz tersebut adalah salah satu ustaz yang istiqomah dalam mengamalkan benteng Imam Subli. Karena ustaz tersebut adalah seorang tokoh masyarakat yang perlu memiliki ilmu kesaktian atau ilmu kekebalan, ilmu untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, sehingga ustaz tersebut ikut bersama jamaah yang lain pergi ke Musalla Al-Abrar menerima benteng Imam Subli. Namun ustaz tersebut mengamalkan benteng Imam Subli itu setiap selesai salat fardu, yaitu 5 kali dalam sehari. Padahal ketentuan dalam mengamalkan benteng Imam Subli itu, kita diharapkan atau dianjurkan untuk mengamalkannya setiap selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Namun ustaz tersebut karena sangat senang dan semangatnya dalam mengamalkan benteng Imam Subli, akhirnya ustaz tersebut mengamalkannya setiap selesai sholat fardu. Namun apa yang terjadi pada diri ustaz tersebut? Ustaz tersebut terus diganggu oleh setan iblis laknatullah setelah beberapa minggu mengamalkan benteng Imam Subli setiap selesai sholat fardu.
sehingga bisikan demi bisikan yang dihadapi, yang didengar, akhirnya si ustadz tersebut padahal belum melaksanakan ibadah haji dan umroh, ustadz tersebut mencari sebuah atau pakaian jubah dan digunakan tidak seperti yang sebelumnya. Si ustadz tersebut berlagak seperti seorang tuan guru, kesana kemari menggunakan jubah, bahkan ingin dihormati oleh masyarakatnya, khususnya murid-muridnya, dengan penghormatan seperti penghormatannya para jamaah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Akhirnya setelah kejadian demi kejadian yang terjadi pada ustadz tersebut yang tidak semestinya atau tidak dilakukan seperti sebelum mengamalkan benteng Imam Subli itu, ustadz tersebut seperti orang gila dan masyarakat pada saat itu menganggapnya sudah stres atau sudah menjadi orang yang gila karena melakukan hal-hal di luar batas tingkatan keilmuannya, menganggap dirinya orang yang sudah seperti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, disebabkan karena bisikan-bisikan setan iblis laknatullah kepada si ustadz tersebut. Melihat keadaan yang demikian itu, keluarga si ustadz tersebut membawanya kepada seorang paranormal untuk diobati. Paranormal tersebut adalah seorang paranormal yang cukup dekat dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Setelah mengetahui penyebab dari stresnya atau gilanya si ustadz tersebut, akhirnya paranormal itu mengobatinya dengan doa-doa yang pernah diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Akhirnya setelah sekian kali ustadz tersebut diobati oleh paranormal tersebut, ustadz tersebut kembali normal. Bahkan kita lihat sekarang sudah normal seperti sedia kala, sehat walafiat, memimpin para jamaah zikir, sholat berjamaah, mengajar di sebuah pondok pesantren. Bahkan ustadz tersebut mengajar juga di pondok pesantren yang lain. Artinya bukan saja pada satu pondok pesantren, bahkan sekarang sudah mengajar di 2 pondok pesantren. Nah, itulah perjalanan kehidupan seorang ustaz yang mengamalkan benteng Imam Subli melebihi ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu mengamalkan setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Dan bagi siapa yang sudah mengamalkan benteng Imam Subli atau yang sudah menerima benteng Imam Subli, hendaklah jangan sampai melewati ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu mengamalkan benteng Imam Subli setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Itu saja sudah cukup. Jangan sampai melebihi, karena nanti kalau terjadi hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, kemana kita akan bisa mengobatinya? Dan
Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Istiqomah dalam menjalankan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat manusia di atas dunia ini. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.